Masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus memimpin prosesi groundbreaking dan peletakan batu pertama pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polda Jabar di Asrama Polisi Sukamiskin, Kota Bandung pada Senin lalu. Kapolda Jabar bersama Wakapolda Jabar bersama pejabat utama Polda Jabar melaksanakan prosesi groundbreaking pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polda Jabar. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Kasihan Rahmadi serta pejabat utama Polda Jawa Barat lainnya. Turut serta dalam acara tersebut Kapolrestabes Bandung, Kasidik Kota Bandung, Kepala Dinas Pembangunan Kota Bandung, perwakilan PT Namin Naniar serta ibu-ibu Bayangkari. Acara diawali dengan pemaparan rencana pembangunan dapur SPPG yang akan berdiri di lahan seluas 700 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 391 meter persegi. Pembangunan ini bertujuan untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam penyediaan makanan bergizi gratis bagi 3.500 penerima manfaat yang terdiri dari siswa sekolah Kemala Bayangkari serta anak-anak di Kelurahan Sukamiskin dan Kelurahan Bina Harapan Kecamatan Arca Manik. Dalam sambutannya, Kapolda Jawa Barat menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari pemenuhan gizi sejak dini. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan kualitas makanan serta peran vendor dalam memastikan standar gizi terpenuhi. Menjelang bulan suci Ramadan, Kapolda Jawa Barat mengingatkan agar mekanisme pendistribusian makanan diperhatikan dengan baik. Prosesi groundbreaking ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolda Jawa Barat yang secara resmi menandai dimulainya pembangunan dapur SPPG. Acara ditutup dengan doa bersama dan sesi ramah tamah antara pejabat kepolisian serta tamu undangan. Diharapkan pembangunan dapur ini dapat segera rampung dan memberikan manfaat bagi anggota-anggota kepolisian serta masyarakat sekitar, yang sejalan dengan upaya peningkatan gizi dan kesehatan generasi penerus bangsa. Pada hari ini Polda Jawa Barat melaksanakan groundbreaking pembangunan sentra pelayanan pemenuhan gizi, makanan bergizi gratis, bahwa Polda Jawa Barat mendirikan SPPG di atas lahan seluas 700 meter persegi dan luas bangunan yang akan kita bangun seluas 391 meter persegi. Jadi Polda Jawa Barat termasuk dari 11 Polda prioritas yang diminta untuk mendirikan SPPG sebagai mitra Badan Gizi Nasional. Jadi penerima manfaat atas SPPG Polda Jawa Barat ini kita targetkan sebanyak 3.500 siswa dari beberapa sekolah yang ada di Kota Bandung. Prioritas adalah sekolah-sekolah yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bayangkari. Jadi nantinya akan ada kerjasama antara Polda Jawa Barat dengan Yayasan Kemala Bakti sebagai pengelola daripada SPPG Polda Jawa Barat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian Liputan dari Polda Jabar. Saya Abdul Fikri pamit undur diri. Salam presisi. Pemirsa, hari kedua operasi keselamatan 2025 di Jakarta Barat diisi dengan berbagai kegiatan edukatif dan penuh kepedulian. Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Barat bekerjasama dengan PT Jasa Raharja mengadakan kunjungan ke komunitas driver online atau ojek pangkalan dan juga pengemudi mikrotrans di Perumda Pal Jaya Kosambi pada Selasa lalu. Kegiatan ini bertujuan tidak hanya untuk mensosialisasikan pentingnya keselamatan berlalu lintas, tetapi juga mempererat hubungan antara kepolisian dan para pengemudi. Sebagai bagian dari kegiatan digelar sesi coaching klinik yang memberikan pembinaan serta edukasi terkait keselamatan berkendara. Para driver mendapatkan penyuluhan langsung, serta pembagian brosur dan pemasangan spanduk yang mengingatkan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu, sesi tanya-jawab interaktif turut mewarnai acara tersebut, yang memungkinkan para pengemudi menyampaikan kendala dan mendapatkan solusi langsung dari pihak kepolisian.
Sebagai wujud kepedulian terhadap keselamatan para pengemudi, PT Jasara Harja juga membagikan helm gratis kepada para driver yang mampu menjawab pertanyaan seputar aturan lalu lintas. Pembagian helm ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan perlindungan diri saat berkendara. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Mujianto menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas. Jajaran Polres Metro Jakarta Barat ingin para pengemudi tidak hanya memahami aturan, tetapi juga merasa dilindungi dan didukung. Pembagian helm ini merupakan bentuk kepedulian aparat kepolisian agar pengemudi selalu aman di jalan. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para driver yang merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk menjadi pelopor keselamatan di jalan. Diharapkan operasi keselamatan tahun 2025 dapat berkontribusi dalam menekan angka kecelakaan serta membangun budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Dari Humas Polda Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Kapolsek Kramat Watu Polresta Serang Kota Kompol Agus Ahmad Kurnia bersama anggotanya melaksanakan takziah ke rumah keluarga Fatur Rohman, remaja yang meninggal akibat tenggelam di sungai perbatasan Desa Tonjong dan Desa Pamengkang, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang. Peristiwa tragis ini terjadi pada Senin 10 Februari 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Fatur Rohman berusia 13 tahun, yang merupakan pelajar SMP 2 Kramat Watu, sedang memancing bersama saudaranya Akmal 9 tahun. Saat memancing, umpan pancingnya tersangkut di aliran sungai. Ketika berusaha menarik pancingnya, korban terpleset dan jatuh ke sungai. Karena tidak bisa berenang, korban pun akhirnya tenggelam. Akmal pun segera memberitahu keluarga bahwa Fatur Rohman jatuh ke sungai. Warga setempat termasuk saksi Alam dan Rohman langsung melakukan pencarian. Dan sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, korban ditemukan di dasar sungai pada titik yang memiliki pusaran air, berjarak sekitar 5 meter dari tempatnya memancing. Saat ditemukan, korban sudah tidak dalam kondisi bernyawa dan langsung dibawa ke rumah duka di Kampung Tonjong, Desa Tonjong, Kecamatan Kramat Watu. Anggota Polsek Kramat Watu yang mendatangi lokasi kejadian antara lain Ibda M. Jajang, Aibda Rudi, Aibda Joni, dan Bribka Triwardoyo. Mereka melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari keterangan saksi serta mendokumentasikan kejadian tersebut. Korban dimakamkan pada Selasa 11 Februari 2025, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pihak keluarga menerima kejadian ini sebagai musibah dan menolak untuk dilakukan otopsi. Sebagai bentuk legalitas, Bribka Tri dari Reskrim Polsek Kramat Watu membuat surat pernyataan yang menyatakan keluarga korban tidak menghendaki kegiatan otopsi. Dalam kunjungan takziahnya, Kapolsek Kramat Watu Kompol Agus Ahmad Kurnia menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga korban. Ia memberikan semangat dan dukungan agar keluarga diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Selain itu, dia juga mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Dari Humas Polsek Kramat Watu melaporkan untuk Polri TV. Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa yang digelar oleh Keluarga Besar Sopir Indonesia atau KBSI, Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia, dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia di kantor PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo Koja Jakarta Utara pada Selasa lalu. Sekitar 300 orang mengikuti aksi tersebut yang berlangsung di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian guna memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran jalannya demonstrasi. Kehadiran personel kepolisian juga bertujuan untuk menjaga situasi tetap kondusif serta mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi.
Polres Metro Jakarta Utara mengimbau para peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, serta menyampaikan aspirasi dengan damai. Sebagai bagian dari tugasnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Metro Jakarta Utara berkomitmen untuk terus mengawal setiap bentuk penyampaian pendapat agar berlangsung dengan aman dan tertib. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh rekan-rekan sekalian bahwa aksi bisa berjalan dengan baik dengan tertib. Dan mohon rekan-rekan bisa membubarkan diri dengan tertib. Jangan sampai kami membubarkan secara paksa rekan-rekan sekalian. Kami akan proses secara hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, jadi semua ada aturannya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh rekan-rekan sekalian. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika didampingi Wakapolda Lampung Brigjen Pol Dr. Ahmad Ramadan serta ibu-ibu Bayangkari menghadiri acara pelepasan tim Tour of Kemala Yogyakarta 2025 di Sigerlong Polda Lampung pada Selasa lalu. Dalam sambutannya, Kapolda Lampung menyampaikan apresiasi atas prestasi yang telah diraih oleh para atlet dan berharap capaian tersebut dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keselamatan, kesehatan, serta kekompakan selama kompetisi berlangsung. Acara pelepasan yang berlangsung pukul 11 waktu Indonesia Barat ini menjadi momentum bagi jajaran Polda Lampung untuk memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan berkompetisi. Tim diharapkan dapat mengharumkan nama daerah serta menunjukkan performa terbaik dalam ajang Tour of Kemala 2025. Kita ketahui bersama bahwa TOK atau Tour of Kemala ini adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Kemala Bayangkari dan sudah memasuki tahun ketiga. Polda Lampung sendiri kita sudah punya pengalaman menyelenggarakan sebagai penyelenggara Tour of Kemala tahun lalu ya dengan 3 kategori sama seperti yang akan dilaksanakan di Yogyakarta besok. Artinya kita sebagai peserta sudah pernah mengikuti, sudah pernah tahu, kita juga sebagai penyelenggara juga sudah pernah mengetahui dan sudah pernah tahu tentang kegiatan itu. Tentunya bagi khususnya para atlet yang sudah pernah mengikuti kegiatan TOK kemarin di Lampung, kemudian di Banyuwangi, ini adalah yang ketiga. Harapan saya prestasi yang kemarin sudah diraih itu bisa dipertahankan bila perlu ditingkatkan. Dalam rangka operasi keselamatan Lodaya 2025, Satlantas Polres Karawang Polda Jawa Barat melaksanakan kegiatan rem cek PO Bus Selamat Trans Karawang. Operasi Keselamatan Lodaya 2025 Satlantas Polres Karawang Polda Jawa Barat melaksanakan kegiatan rem cek PO Bus Selamat Trans Karawang. Rem cek ini dilakukan agar kendaraan berada dalam kondisi prima atau tanpa kerusakan saat mengantar penumpang. Dengan bus yang berangkat dalam kondisi laik jalan, maka menciptakan keselamatan bagi penumpang. Pengecekan kelaikan jalan bus itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, apalagi saat ini masih dalam musim hujan. Kegiatan ini melakukan pemeriksaan alat-alat seperti rem, kemudi, lampu, beroperasi dengan baik. Polres Kota Waringin Barat, Polda Kalimantan Tengah melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Telabang 2025 di halaman Satpas Satlantas Polres Kobar pada Senin pagi.
Polres Kota Waringin Barat Polda Kalimantan Tengah melaksanakan apel gelar pasukan operasi keselamatan Telabang 2025 yang berlangsung di halaman Satpas Satlantas Polres Kobar pada Senin 10 Februari 2025 pagi. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Yusfandi Usman, yang dihadiri oleh PJ Bupati Kota Waringin Barat, unsur Forkopimda, tamu undangan, dan diikuti oleh peserta apel yang terdiri dari anggota Polres Kobar, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan PMI Kabupaten Kota Waringin Barat. Operasi keselamatan akan digelar selama 14 hari dari 10 Februari 2025 hingga 23 Februari 2025. Sasaran dari operasi ini yaitu meningkatkan kepatuhan dan ketaatan pengguna jalan dengan harapan pengguna jalan betul-betul tertib dalam berlalu lintas. Konsep operasi yang dilaksanakan ini mengedepankan kegiatan preemptif, preventif, serta penegakan hukum bidang lalu lintas dengan pelaksanaan secara elektronik dan dengan teguran simpatik. Selain itu, Polres Kota Waringin Barat Polda Kalimantan Tengah juga akan mengeluarkan produk yang berisi imbauan seperti meme, brosur, video pendek, stiker, leaflet, spanduk, dan papan imbauan. Pihaknya berharap agar masyarakat selalu menaati peraturan lalu lintas di jalan. Dari Humas Polres Kota Waringin Barat Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.